Halo dan salam sejahtera. Jumpa kembali dengan saya Nerli Adria. Topik di video berikut adalah penyimpanan alat-alat yang telah disterilkan. Setelah alat-alat dalam keadaan steril, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses penyimpanan alat tersebut. Ya. Kalau di rumah sakit, alat tersebut disterilkan di ruang CSSD, kemudian nanti baru disalurkan atau disimpan di tempat penyimpanan khusus. Penyimpanan itu berarti mengelola barang yang ada dalam persediaan dengan selalu menjamin bahwa ketersediaan alat-alat tersebut ada sewaktu-waktu dibutuhkan pasien jika akan dilakukan tindakan keperawatan atau tindakan medis. Nah, pengertian dari penyimpanan alat-alat steril adalah serangkaian kegiatan dalam pengaturan, penyusunan alat kesehatan steril di dalam suatu ruangan atau tempat penyimpanan yang sesuai dengan keamanan yang dapat digunakan dan dijamin mutu dari alat kesehatan yang steril tersebut. Tujuannya adalah mencegah dari kontaminasi, mencegah dari kerusakan, mencegah dari kehilangan, kemudian memudahkan pelayanan. Maksudnya di sini pada saat akan dilakukan tindakan bahwa alat tersebut sesuai dengan tindakan medis yang akan dilakukan dan waktunya tepat. Yang perlu diperhatikan pada tahap penyimpanan adalah yang pertama, seluruh alat steril disimpan dalam satu ruangan dengan wadah, ya, clean room. Nah, ruangan tersebut harus dalam keadaan bersih. Kemudian di ruangan ini pembatasan lalu lintas personal. Jadi tidak boleh di sini orang keluar masuk. Di sini ya petugas-petugas saja. Kemudian ventilasi agar tekanan positif supaya tidak terjadi berkembang biaknya mikroorganisme. Kemudian yang selanjutnya adalah alat tersebut terbebas dari kotoran dan debu sampai alat tersebut akan digunakan. Nah, di sini berarti sangat-sangat dijamin kesterilannya. Nah, setelah disimpan, alat tersebut pasti akan dipakai ya di ruangan-ruangan di rumah sakit, baik di OK, di ruang perawatan, di ruang IGD. Bagaimana cara pendistribusian alat kesehatan tersebut? Nah, pendistribusian alat keluar dari tempat penyimpanan itu dengan lalu lintas personal minimal di wilayah steril untuk menjaga kondisi alat-alat tersebut harus dalam keadaan tetap steril sampai akan digunakan. Nah, di sini untuk distribusi di sini petugas pelaksana operasional dan pemeliharaan alat steril sentral itu menyerahkan alat-alat yang steril ke petugas administrasi steril, nanti kemudian akan diambil oleh petugas ruangan untuk dapat digunakan oleh operator. Nah, di sini maksudnya petugas ruangan yang mengambil alat tersebut ke ruang penyimpanan. Nah, di sini juga ada dua macam alat dilihat dari cara penyimpanannya. Yang pertama, alat yang dibungkus. Nah, ini dia. Ya, nih. Alat yang dibungkus. Dalam kondisi penyimpanan yang optimal dan penanganan yang minimal dinyatakan alat tersebut steril sepanjang dibungkus, tetap dalam keadaan kering dan utuh, di mana untuk penyimpanan yang optimal, ya, simpan bungkusan steril dalam lemari tertutup di bagian yang tidak terlalu sering dijamah. Kemudian pastikan bahwa suhu udara itu sejuk atau kelembapan rendah, ya. Jika alat-alat tersebut tidak dipakai dalam waktu yang lama, lebih kurang 7 hari, alat tersebut harus disterilkan kembali sebelum pemakaian. Alat yang tidak dibungkus harus segera digunakan. Misalnya tidak sengaja bungkusnya terbuka, jika ada petugas ruangan yang akan menggunakan, segera dipakai. Jangan menyimpan alat dengan merendam dalam larutan. Ini biasanya akan menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme karena rendaman, ya. Kemudian alat-alat juga akan rusak. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan benda tajam. Benda tajam itu sangat berisiko untuk menyebabkan perlukaan sehingga meningkatkan terjadinya penularan penyakit
melalui kontak darah. Nah, untuk menghindari perlukan atau kecelakaan kerja, maka semua alat tajam harus digunakan sekali pakai. Dengan demikian, jarum suntik ya tidak boleh digunakan ulang. Nah, tidak dianjurkan juga untuk melakukan daur ulang dengan alasan apapun. Contohnya mungkin cara yang dianjurkan untuk mencegah perlukaan akibat penggunaan jarum suntik, jarum tersebut langsung dibuang ke tempat penyimpanannya, atau dia kalau untuk benda-benda tajam masuk ke tempat penyimpanannya itu safety box ya. Kemudian atau misalnya buat aturan di rumah sakit bahwa dilarang menutup kembali sepuit atau jarum dengan penutupnya. Jadi masukkan ke bengkok, nanti baru dimasukkan ke safety box. Kemudian jika jarum terpaksa ditutup kembali, gunakanlah cara penutupan dengan teknik tangan ya atau one hand untuk mencegah jari tertusuk jarum ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi penyimpanan alat steril. Sampai bertemu di video selanjutnya.